di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya. Damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa, semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya. Selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya. Panas-panas mau cemilan murah, beli Wolf aja.
Nyemil Walls cuma 2.000, murah banget. Segar. Walls 2.000 jadi happy. Beli sekarang. Yang interior design saya tandain dulu aja Pak ya. Yang interior design dari Kurnia atau lain. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna 24 Pak, sebenarnya, cuman sekarang nggak tahu ada disuruh zoom dulu atau tak ngapain. cukup semuanya bila dunia membuatmu kecewa, karena semua cita-citamu tertunda. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Kalau bersama Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna, karena kau hidup dengan seutuhnya. Selalu pijakan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna, karena kau hidup dengan seutuhnya. Dada aja Anda. udah. Lumayan 60.
Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, Bu. Boleh dibuka kameranya? Selamat pagi, Bu. Lagi Bapak Ibu izin kita menunggu ya, masih ada yang belum masuk sepertinya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Walaupun masih ada yang belum masuk ini, soalnya terlihat dari jumlah, harusnya pesertanya ada 80 dan penyelenggara harusnya ada 85, 8, hampir 90, tapi ada yang belum masuk. Baik, Bapak Ibu, kita sesuai waktu saja, pukul 9. Izin saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini pertama kali kita ketemu ya di dunia maya atau di layar Zoom. Bapak Ibu sudah terdaftar oleh BKPSDM, daftarkan untuk ikut latsar di LAN Jatinangor ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa dulu agar kegiatan kita dari hari ini sampai nanti Bapak Ibu kelulusan dimudahkan dan berjalan dengan lancar ya. Dan diharapkan semuanya harus lulus ya. Jadi kalau di kami, kalau BKPSDM sudah menitipkan kepada kami kepada LAN, misi kami Bapak Ibu harus lulus keluar membawa sertifikat. Ya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Niatkan Bapak Ibu belajar, niatkan mengikuti latsar dengan baik, penuh semangat, harus sampai lulus. Oke, berdoa dimulai.
Selesai. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi selamat pagi. Terima kasih kepada BIC atau BKPSDM yang sudah hadir, BKPSDM dari Kota Bandung, terima kasih dari BKPSDM Kabupaten Bandung Barat, dan terima kasih kepada BKPSDM Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih mungkin hadir di sini juga pada pagi hari. Nih kita akan ada penjelasan teknis untuk para peserta. Dan tentu saja para peserta yang sangat berrahmat sayang ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini ada penjelasan teknis karena kita kegiatan akan dimulai pada 24 Juli yaitu Kamis depan. Oke. Baik, izin share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu di layar Zoom-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Suara Bu Rahma terdengar jelas? Terdengar jelas, Bu. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini itu kita Zoom teknis pelaksanaan Latsar. Bapak Ibu masuk ke dalam gelombang 1, di mana gelombang 1 itu ada 2 kelas, yaitu Latsar CPNS Angkatan 1 dan Latsar CPNS Angkatan 2. Nah, adapun saya, nama saya Rahmawati, saya di sini sebagai JF-nya Bu Rahma itu Widya Iswara, namun diberi tugas menjadi Ketua Squad Latsar dan juga sebagai Wali Kelas Gelombang 1. Berarti Bu Rahma akan menjadi Wali Kelas di Gelombang 1, Angkatan 1, dan Angkatan 2. Nah, sebagai Wali Kelas, berarti Bapak Ibu harus menganggap Bu Rahma sebagai orang tua. Ya, jadi kalau selama Latsar ada apa-apa, jangan sungkan koordinasi, jangan sungkan bertanya, jangan diam saja, ya. Jadi jika Bapak Ibu ada apa-apa, nanti Bu Rahma akan bantu. Wali kelas di sini fungsinya untuk membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan Latsar. Misalnya ada force major apapun itu, silakan jangan sungkan. Bu Rahma biasanya 24 jam WhatsApp dibalas. Karena Bu Rahma biasanya mengelola kepala PKN 2, eselon 2. Jadi kalau eselon itu kalau malam-malam kadang WA subuh dibalas. Jadi Bapak Ibu kalau ada apa-apa tapi jangan iseng ya, nggak ada nanya-nanya WA malam-malam ya. Jadi Bapak Ibu selama Latsar jika ada apa-apa jangan sungkan kontak saya Bu Rahma sebagai wali kelas. Nanti gelombang berikutnya juga ada wali kelas tapi berbeda-beda, namun semua tetap di bawah Bu Rahma sebagai ketua Squad Latsar untuk 10 gelombang ya, atau 10 kelas. Izin Bapak Ibu bahwa sekilas saja bahwa pelaksanaan Latsar ini mungkin ada beberapa yang sudah tahu. Ini adalah dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, juga dengan Perlan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Oke. Bapak Ibu, peserta Latsar yang ada di gelombang 1 itu untuk angkatan 1 itu ada dari Kota Bandung 18, kemudian dari Bandung Barat 7, dan dari Kabupaten Banjarnegara 15. Totalnya angkatan 1 itu, gelombang 1 angkatan 1 ada 40. Ini terpotong. Bapak Ibu untuk angkatan 2 ini sama, Bapak Ibu adalah untuk angkatan 2 juga ini berasal dari Kota Bandung, Bandung Barat, dan Banjarnegara. Nah Bapak Ibu nanti setelah masuk Latsar, mohon tidak ada lagi saya Kota Bandung, saya Bandung Barat, saya Banjarnegara. Tapi Bapak Ibu adalah keluarga besar Latsar CPNS Angkatan 1, keluarga besar Latsar CPNS Angkatan 2. Tidak ada lagi per wilayah. Ya. Ketika Bapak Ibu sudah masuk LAN, tidak ada lagi perbedaan wilayah. Bapak Ibu harus kompak, harus saling bantu, harus saling support satu kelas. Biasanya indikator lulus itu satu kelasnya harus kompak, harus saling mengingatkan. Ya. Jadi nanti ada dari Kota Bandung, Bandung Barat, Banjarnegara. Sama untuk Angkatan 1 juga Angkatan 2. Kemudian Bapak Ibu, nanti di akhir kan tanya jawab ya, nanti kalau tanya jawab silakan untuk raise hand. Bapak Ibu, untuk Latsar ini menggunakan pola blended learning. Jadi mana Bapak Ibu nanti ada MOOC, yaitu pelatihan atau belajar mandiri nanti setelah pembukaan. Kemudian ada pembelajaran jarak jauh, Zoom, melalui Zoom nanti. Kemudian ada klasikal di Asrama LAN Jatinangor. Kemudian nanti
bahwa Bapak Ibu juga belajar di instansi masing-masing atau di bawah bimbingan mentor atau biasanya atasan dari Bapak Ibu. Jadi LASAR ini menggabungkan antara pembelajaran mandiri, kemudian metode distance learning atau JUM jarak jauh, klasikal, juga pembelajaran di instansi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu kemarin sudah terdaftar ya dari BKPSDM ke LAN Jatinangor. Di sini Bapak Ibu nanti ketika pelatihan, kalau pendaftaran sudah masuk ya, Bapak Ibu juga sudah mengisi biodata dan kemarin juga sudah Burahma share untuk mengecek ulang. Namun ternyata Bapak Ibu ada yang tidak mengecek karena Burahma cek dari yang ngasih like atau jempol dengan yang revisi itu jumlahnya tidak 40. Jadi Bapak Ibu mohon karena nanti ke depannya jika ada pengumuman-pengumuman di WhatsApp group mohon dibaca. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sampai tertinggal. Nanti komplain di belakang, Bu data saya salah, Bu data. Itu karena Bapak Ibu tidak membaca WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu selama LASAR, mohon WhatsApp group LASAR disimpan paling atas, disematkan. Sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Jadi Bapak Ibu selama LASAR dimulai, berarti mulai hari ini, atau nanti sebelum H-1 pembukaan, semua informasi apapun akan Bu Rahma sebagai wali kelas sampaikan di grup WhatsApp. WhatsApp LASAR yang angkatan 1, angkatan 2, angkatan 2. Jika Bapak Ibu tertinggal, nah itu resikonya ada di Bapak Ibu. Kemudian mohon WhatsApp grupnya tidak pakai timer. Karena apa? Pengumuman akan setiap hari itu masuk. Nah, tidak pakai timer karena apa? Kalau pakai timer, apalagi yang 24 jam baru diumumin hilang. Jadi pertama Bapak Ibu selalu lihat WhatsApp group. Kemudian tidak pakai timer. Jika Bapak Ibu mau bertanya di WhatsApp group boleh, di Japri boleh. Namun kadang kalau di Japri mohon maaf kalau agak slow karena Bu Rahma selain LASAR mengelola juga eselon 2, PKN 2, PKP dan PKA. Jadi kalau misalnya pertanyaan umum tidak apa-apa di grup karena kalau di grup Bu Rahma suka baca. Tapi kalau Japri kadang suka masuk ratusan, khawatir Bapak Ibu kesulit kok Bu Rahma nggak balas-balas padahal WhatsApp-nya numpuk. Jadi mohon maaf, jadi kalau misalnya pertanyaannya umum, boleh di grup, kecuali pertanyaan sensitif, boleh Japri. Nah, kalau Bu Rahma belum balas, silahkan di miss call. Ya, kalau urgent dan Bu Rahma belum balas, silahkan di miss call. Karena kebetulan di kami itu, semua bidak suara merangkap jadi penyelenggara, merangkap jadi wali kelas, merangkap mengajar, merangkap juga kos. Jadi kita memaksimalkan SDM yang ada. Jadi Bapak Ibu, jika urgent, pertanyaannya dan sensitif atau pribadi belum balas, silahkan untuk miss call biar nanti terlihat ya. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah mengisi biodata, kemudian juga untuk persyaratan nanti Bu Rahma kemarin cek belum ada yang upload ya, tidak apa-apa karena emang belum dimulai. Untuk persyaratan, untuk surat tugas itu boleh digabungkan dari BKPSDM tapi diupload oleh masing-masing. SKCPNS mungkin masing-masing, SKP masing-masing, pernyataan kesediaan bermaterai masing-masing. Kemudian foto. Bagi yang belum difoto, nanti Bapak Ibu yang diupload hanya softfile-nya saja, bentuknya JPG, tidak boleh PDF. Karena kalau PDF nanti tidak bisa diupload di aplikasi Smart Bankomnya. Jadi pakai JPG, kemudian latar belakangnya merah, pakaiannya putih, pakai dasi hitam, dan bagi perempuan atau bagi yang berhijab, hijabnya warna putih polos. Ukurannya 4x6. Mohon tidak lebih dari 1 megabit. Karena apa? Nanti aplikasinya jadi harus 9999 gitu ya. Jadi aplikasinya kadang loading tidak bisa masuk. Jadi di bawah 1 megabit. Jika yang sudah difoto, silakan dikompres jika terlalu besar untuk kapasitasnya. Kemudian Bapak Ibu nanti ada 3 aplikasi Bapak Ibu yang akan dikenakan selama pembelajaran. Ada Swajar. Nah, Swajar ini langsung juga nanti ada akses ke BKN. Jadi kemarin kenapa Bu Rahma minta NIP-nya jangan sampai salah. Karena kalau NIP-nya salah akan berdampak kemana-mana. Ke Swajar, ke Kolabjar nggak bisa masuk pembelajaran. Nanti yang lain sudah mulai belajar, Bapak Ibu masih kerepotan untuk masuk saja. Jadi Bapak Ibu nanti silakan dicek kembali minimal NIP-nya dulu. Sementara untuk kemarin nama jabatan misalnya, Bu, nama jabatan seperti apa? Nama jabatan nanti bisa Bapak Ibu update sendiri ketika Bapak Ibu mau lulus. Jadi nanti ada aplikasi Smart Bankom namanya. Itu tentang sertifikat. Bapak Ibu bisa mengupdate sendiri untuk jabatan. Jabatan biasanya misalnya dokter gigi pada UPTD Puskesmas apa, kemudian satkernya Dinas Kesehatan, instansinya pemerintah Kota Bandung misalnya, pemerintah Kabupaten Bandung Barat atau Banjarnegara ya.
Nanti itu ketika Bapak Ibu mau lulus nih sertifikatnya, Bapak Ibu bisa mengedit sendiri. Nanti Bu Rahma kasih cara akses ke Smart Bankom. Dan itu memang harus dicek masing-masing karena tadi takutnya kami ada yang tipu. Jadi Bapak Ibu wajib ngecek. Jadi ketika panitia atau Ibu sebagai wali kelas ngasih ngecek, tolong dicek. Jangan sampai sudah penutupan, Bu salah NIP, Bu salah gelar, Bu salah golongan. Nah itu kan sudah diberi waktu untuk mengedit. Karena kalau salah nanti mengurus bisa diurus bisa, tapi ke Jakarta dan prosesnya lama. Kalau prosesnya lama, nanti Bapak Ibu kenaikan ke PNS-nya lama lagi. Jadi mohon ketika data-data suruh ngecek, semua harus ngecek. Dipelototin, kayak kemarin kan ada yang tanggal lahirnya salah, kemudian NIP-nya masih belum betul, tapi tidak apa-apa, karena itu masih pertama kali ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada Swajar, ada Kolakjar, dan ada Smart Bankom, aplikasi yang Bapak Ibu akan ditemui di selama latsar. Namun sekarang belum bisa masuk karena tadi data Bapak Ibu belum diinput karena kemarin nunggu yang revisi-revisi. Harusnya diinput dari minggu lalu tapi daripada salah Bu Rahma kemarin nunggu dulu karena ada 10 orang yang belum baca belum ngasih like. Jadi nanti Bu Rahma akan share, silahkan cek dulu minimal NIP karena tadi NIP berdampak ke BKN kelan agak riweuh gitu ya kalau orang Sunda bilangnya ngurusnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu tadi untuk syarat-syarat nanti diupload ke link yang sudah ada di surat pemanggilan atau dari Bu Rahma share lagi. Kemudian Bapak Ibu ini ada aturan lain-lain. Jadi Bapak Ibu nanti selama Bapak Ibu Zoom pakaiannya Senin sampai Rabu kemeja warna putih lengkap dengan dasi hitam serta bawahan hitam. Bawahan mah nggak kelihatan ya. Pokoknya bawahan hitam ya. Tapi jangan pakai sarung ya. Nanti bisa Pak Wahyu jangan pakai sarung ya. Nanti pas begitu WD suara suruh berdiri jangan pakai sarung. Jangan pakai sarung ya. Kemudian Bapak Ibu, nah untuk pembelajaran, untuk yang berhijab, kalau tadi untuk foto warnanya putih, nah kalau selama pembelajaran yang berhijab, hijabnya warna hitam, ya. Kemudian Kamis, Jumat itu boleh pakai batik, boleh Nusantara, ya. Jadi Senin sampai Rabu hitam putih, kemudian Kamis Jumat boleh batik atau baju Nusantara. Nah kemudian Bapak Ibu, di sini ada ketika Zoom satu harus memakai background Zoom. Background Zoom mana nanti akan Bu Rahma kasih. Kemudian juga akan ada NDH. Apa itu NDH? NDH itu nomor daftar hadir. NDH itu sudah kami urutkan berdasarkan abjad, ABCD. Nah Bapak Ibu, NDH ini adalah identitas Bapak Ibu selama latsar. Karena Bu Rahma lihat tadi banyak nama yang sama, ada Asep banyak, Eis banyak, misalnya. Jadi Bapak Ibu, pembedanya adalah NDH. NDH nomor daftar hadir. Nanti selama pembelajaran itu NDH harus selalu dipakai dan diingat. Itu sampai penutupan nanti NDH dipakai. Jadi misalnya terbaik ke satu nanti penutupan NDH. Nah jangan sampai lupa NDH-nya. Nomor daftar hadir atau kalau di sekolah nomor absen ya. Nah nanti juga selama tugas-tugas selama latsar, semua tugas-tugas tulis nama NDH-nya. Jadi NDH, nama, tugas. Karena apa? Takutnya tadi ada beberapa yang namanya sama. Apalagi ini 80 orang ya. Jadi takutnya nilainya ketukar. Nah, jadi Bapak Ibu nanti NDH itu adalah identitas Bapak Ibu, teman-teman selama latsar sebagai pembeda unik dari yang lain. Tadi biar Widya Iswara juga nanti tidak salah menilai ya. Nah, selama Zoom pembelajaran nanti Bapak Ibu NDH harus selalu dicantumkan. Contohnya NDH nanti sebentar akan Bu Rahma share ya. Jadi formatnya nama angkatan. Bapak Ibu kan ini gelombang 1 ya. Jadi gelombang 1 berarti Bapak Ibu 1 Romawi underscore NDH underscore nama. Contoh misalnya 1 Romawi underscore 01 underscore Rahmawati nama Ibu ya. Jadi Bapak Ibu selama Zoom nanti mohon memakai NDH dan nama. Kenapa juga? Karena nanti selama pembelajaran Bapak Ibu yang aktif itu memudahkan Widya Iswara ngasih nilai. Oh ini siapa yang aktif nih? Pak Rizky, Bu Rinanda. Itu kelihatan dari NDH-nya. Oke. Nah Bapak Ibu nanti selama pembelajaran mohon aktif di kelas karena keaktifan di kelas jadi penilaian ya. Jadi nanti ada Bapak Ibu akan satu kelas itu kan ada 40 ya. 40 satu kelas, angkatan 1 ada 40, angkatan 2 ada 40. Nanti ketika pembelajaran dari 40 itu akan dikelompokkan kelompok pembelajaran namanya. Satu kelompoknya 10 orang. 10 orang nanti akan beramal share juga untuk kelompoknya. Jadi Bapak Ibu nanti selama Zoom itu hanya 10 orang dengan satu Widya Iswara. Nah, Bapak Ibu harus pastikan satu memakai background Zoom dan kemudian nomor daftar hadir sama angkatannya. Ya, nanti dan tadi keaktifan di kelas itu menjadi penilaian. Nah, tapi ini Bapak Ibu
Nanti ada kan Bapak Ibu mungkin di sini ada yang pangkatnya lebih tinggi, gelarnya lebih tinggi. Mohon nanti ketika pembelajaran siapapun udah suaranya, mohon bisa saling menghargai ya. Jadi suka ada yang mohon maaf ini karena CPNS ini udah gelarnya udah tinggi. Punten, jadi kadang merendahkan Widya Iswara. Widya Iswara kan sini sebagai guru, sebagai pengajar. Mohon saling menghargai ya. Bapak Ibu dimanapun sama, Bapak Ibu di tempat kantor, walaupun Bapak Ibu junior dan lebih tinggi, tapi kalau di kantor ada senior yang mungkin pendidikannya lebih rendah, tetap mereka adalah orang tua, harus dihargai ya. Jadi kalau di Lasar ini Bapak Ibu, karena nilai akhir itu tidak hanya dari akademik, tapi ditekankan dari sikap perilaku. Karena PNS itu nilai-nilai ASN itu berakhlak dan sikap perilaku itu sangat menunjang. Nilainya besar. Jadi tidak hanya akademik Bapak Ibu pinter, tapi punten kalau adabnya kurang, akhlaknya kurang, nanti itu bisa mengurangi penilaian. Jadi intinya Bapak Ibu bukan nakut-nakutin, tapi wajar saja ya. Nah, ketika bertanya pun jangan suka jadi punten ada suka provokator jadi nanya. Jadi Bapak Ibu kalau memang bertanya aktif itu bagus. Dan nanti jadi catatan kalau Bapak Ibu banyak tanya dan aktif di kelas. Itu catatan plus dari pengajarnya. Tapi mohon maaf, tapi jangan sampai Burahma sebagai wali kelas nih, sebagai ibu, nanti kan Widya Iswara macam-macam nih karakternya. Ada yang sudah senior, jadi Bapak Ibu ya gunakan cara bertanya dengan komunikasi yang baik dan benar. Jangan merasa, saya sudah tahu pokok apa gitu. Misalnya Bapak Ibu ada yang lebih tahu. Bapak Ibu kan posisikan sebagai peserta. Ya, Bapak Ibu posisikan sebagai peserta yang mau belajar dan yang mau lulus. Jadi jangan Bapak Ibu di sini bukan berdebat kusir ya. Jadi Bapak Ibu menerima semua materi dengan baik dengan harapan lulus ya. Tidak untuk berdebat kayak di gedung DPR atau misalnya saling menjatuhkan, tidak. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan dengan Widya Iswara, itu Widya Iswara akan sangat senang sekali. Tapi tadi tidak niatnya untuk menjatuhkan ya. Karena kan semua orang juga punya apa ya? Saling menghargai lah. Bapak Ibu maupun nanti di Lasar maupun Bapak Ibu di kantor ya harus saling menghargai. Walaupun Bapak Ibu tadi pendidikannya lebih tinggi, ilmunya lebih tinggi misalnya, bulannya lebih banyak daripada senior di kantor, nah itu tetap mereka adalah yang sudah duluan dari kita, tetap harus dihormati ya. Ya tadi nilai di Lasar itu tidak hanya akademik, tapi juga adab dan sikap perilaku. Boleh bertanya, boleh aktif, tapi dengan tetap di koridor yang sesungguhnya ya, tidak kanan kiri. Kemudian Bapak Ibu nanti selama Lasar mohon jangan tegang. Kalau tegang itu nanti jadi nggak konsentrasi. Jadi enjoy aja. Burahma kan di grup nih Bapak Ibu, enjoy saja, nikmati, jalani, biar tadi semuanya lulus ya. Oke. Jadi nanti selama Zoom pembelajaran nanti background Zoom akan Burahma share ya. Ini sebenarnya materi dulu. Nah Bapak Ibu nanti ini ada aplikasi MLOC masuk ke Swajar, ini passwordnya ada Swajar ini, tapi sekarang belum bisa masuk ya karena masih di input. Jadi Bapak Ibu nanti ada aplikasi Swajar, ini dipakai ketika setelah pembukaan ada pembelajaran mandiri. Nanti materi ini akan Burahma share juga di grup ya, materi yang Burahma sampaikan sekarang akan di-share di grup. Kemudian nanti username-nya pakai NIP, password-nya pakai NIK. Nah, NIP dan NIP nomor Bapak Ibu kantor ya, NIK nomor KTP. Nah, tidak pakai spasi. Ya. Jadi nanti username-nya NIP, password-nya juga NIK tanpa spasi. Oke, Bapak Ibu nanti setelah self learning atau mandiri masuk ke Kolabjar. Sama di Kolabjar juga ini nanti Bapak Ibu username-nya NIP, password-nya NIK tanpa spasi. Biasanya yang bermasalah itu tadi karena NIP-nya 1 digit aja salah, makanya kenapa kemarin Burahma share NIP-nya 1 digit salah itu tidak bisa masuk. Makanya kemarin cek kembali NIP Bapak Ibu sudah betul atau belum ya. Jadi ini kalau misalnya nggak bisa masuk berarti ada NIP atau NIK yang terdaftar di BKN-nya yang tidak sesuai. Ya, ini begitu nanti kami upload data Bapak Ibu yang kemarin di-share sama Burahma, Bapak Ibu langsung bisa masuk. Tapi NIK ini biasanya dia akan tersambung ke BKN. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang bermasalah. Karena kemarin di PKN 2 itu ada ketika Smart Bankom nggak masuk-masuk, padahal beliau sampai fotoin KTP-nya, betul ternyata KTP yang terdaftar di BKN-nya berbeda. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada yang nanti tidak ada yang berkendala ya untuk NIK-nya. Nah ini Smart Bankom, ini Bapak Ibu Smart Bankom nanti di akhir ketika Bapak Ibu mau lulus, ini Bapak Ibu bisa ngecek di sini data Bapak Ibu tadi sebelum dicetak, nanti cek nama jabatan, golongan, di sini ada apa instansinya, tanggal lahirnya, dicek sebelum, biasanya Burahma akan ngasih tahu sebelum biasanya H-2 minggu sebelum penutupan. Nah di sini juga Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu lulus sertifikatnya itu bisa di-download di sini.
di-download di aplikasi Smart Bankom ini. Kemudian Bapak Ibu suatu saat nanti lupa, Bapak Ibu ada rezeki nih jadi eselon 4, harus melaksanakan atau harus menyertakan sertifikat latsar, lupa nyimpen hilang, ini bisa di-download lagi. Ini bisa di-download kapanpun, walaupun Bapak Ibu nanti sudah bertahun-tahun selama aplikasi ini ada, ini aplikasinya Bapak Ibu download. Kemarin PKN 2 juga Bu, hilang sertifikat PKN 2, mereka bisa masuk ke sini dan download ulang. Tapi kalau ada kesulitan, kami dari LAN, tahun keberapapun Bapak Ibu kesulitan, Japri kami nanti kami bisa bantu ya. Misalnya lupa lagi passwordnya. Makanya Bapak Ibu nanti passwordnya, kan nanti minta ada ini ya, ada minta ganti password. Kalau Bapak Ibu takut lupa passwordnya, gak usah diganti aja, cukup nick lagi. Tapi kalau tetap aplikasi minta password, nick lagi aja dimasukin, biar nanti 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kalau Bapak Ibu memerlukan masih bisa masuk ya. Kalau password biasanya aneh-aneh, Bapak Ibu suka lupa ya. Jadi sebaiknya NIP dan NIK saja. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mencatat, bisa mengingat dengan baik, dipersilahkan. Oke, ini Bapak Ibu untuk penamaan di Zoom ya, ini ada contohnya misalnya nih. Oke, sebentar. Jadi nanti Bapak Ibu untuk contoh penamaan di Zoom, misalnya nih absennya Bu Rahma nomor 1, golongan 3 ya. Jadi nanti penamaan di Zoom 1 Romawi ya. 1 Romawi karena Bu Rahma urutan 1, _1, Rahmawati. Berarti kalau Mbak Nurfa nanti 1 Romawi, angka 2, kemudian Nurfa. Nah, Bapak Ibu nanti dilihat di NDH yang akan Bu Rahma share. Ya, ini penamaan di Zoom nanti selama kegiatan berlangsung. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya jadwal latsarnya. Bapak Ibu ini jadwal latsar seperti ini. Oke. Nah, Bapak Ibu dari pembukaan di 24 Juli, untuk pembukaan Bapak Ibu menggunakan baju hitam putih. Untuk hari tanggal 24 Juli itu kita sampai siang. Jadi setelah pembukaan ada overview, yaitu penyampaian tugas-tugas, sekilas tentang latsar juga. Kemudian ada dinamika kelompok. Nanti dinamika kelompok itu pemilihan pengurus kelas biasanya ya. Kemudian Bapak Ibu setelah pembukaan nanti ada self learning atau belajar. Nah, pada self learning ini Bapak Ibu nanti menggunakan Swajar. Di situ ada materi-materi yang menyambung dengan BKN dan ada kuisnya. Pastikan Bapak Ibu nanti kuisnya itu lulus. Karena itu bisa diulang Bapak Ibu ya. Jadi untuk kuisnya itu harus lulus. Nah, nanti nilai dari Kolabjar ini, Swajar ini akan langsung terintegrasi ke Kolabjar LAN. Dari Swajar ke Kolabjar, masuk ke Smart Bankom itu nilainya otomatis akan langsung terintegrasi. Nah, pastikan Bapak Ibu lulus ya, tapi ini bisa diulang kok Bapak Ibu. Misalnya yang pertama Bapak Ibu belum lulus. Tapi kalau Bapak Ibu baca sih lulus sebenarnya, karena soalnya seputar materi yang ada di Swajar itu. Tapi kalau misalnya belum lulus, usahakan sampai lulus. Itu biasanya bisa diulang beberapa kali. Udah mah nggak bisa masuk karena itu khusus untuk peserta. Ya, jadi Bapak Ibu, kami dari LAN penyelenggara nggak bisa masuk, tapi kemarin sudah ditanyakan bahwa dalamnya adalah materi-materi dan di situ ada kuis, pastikan kuisnya dikerjakan, kemudian ada nilainya. Nah, nilainya nanti diakumulasikan di akhir ketika akan kelulusan. Bu Rahma gimana kalau nggak lulus? Bisa lulus ya. Itu bisa diulang-ulang ya, untuk kuisnya bisa diulang. Kemudian biasanya kalau kuis itu suka ada waktunya. Bapak Ibu lihat jangan sampai udah buka kuis kemana dulu ditinggal. Lihat ada waktunya atau tidak. Kalau ada waktunya 30 menit, kalau Bapak Ibu nggak niat ngerjain dulu, jangan diklik dulu soalnya. Tapi kalau udah niat duduk di situ sampai selesai ya. Nah, itu untuk tanggal 24 Juli sampai 5 Agustus. Kemudian tanggal 6 Agustus sampai 1 September itu adalah Zoom. Berarti 1 bulan lebih, kurang lebih 1 bulan. Bapak Ibu 1 bulan ini Zoom. Kemarin sudah konfirmasi ke BKPSDM, Bapak Ibu dibebas tugaskan. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan sambil bekerja ya. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah pernah konfirmasi ke BKPSDM, ini dibebas tugaskan selama pembelajaran, bisa mengikuti dengan baik. Nah, pada tanggal 1 September itu ada seminar rancangan. Ini lebih ke ujian Bapak Ibu, bukan ujian sih. Bapak Ibu nanti diminta membuat inovasi di instansi Bapak Ibu. Ya, nanti membuat inovasi, nanti diseminarkan, dipresentasikan. Kalau lagi tesis skripsi itu ya kayak seminar rancangan kayak gitu ya Bapak Ibu. Inovasinya apa? Nanti akan dibimbing oleh coach. Jadi Bapak Ibu nanti ada kelompok pembelajaran dengan setiap 10 orang, 1 pengajar, ada kelompok pembimbingan. Bu takut gak bisa? Bisa. Gak bisa itu karena Bapak Ibu nggak mengikuti dengan baik. Nanti coach akan memandu dari nol, akan mengajarin Bapak Ibu dari awal. Jadi insya Allah Bapak Ibu bisa. Ya. Tapi coba tadi perhatikan, jadi nanti ada grup pembimbingan, ada grup pembelajaran, ada 2 grup. Biasanya di
pasnya dipecah. Nanti biasanya kalau yang grup pembimbingan disesuaikan dengan mentor. Jika mentornya sama, akan disatu kelompokkan. Jadi mohon ini dari bagi yang hadir dari backup SDM, mohon nanti nama-nama mentor peserta itu kami perlukan. Jadi mentornya yang sama itu disatu grupkan karena untuk memudahkan ketika seminar. Jadi ketika seminar, mentor diharapkan hadir untuk mendukung aksi perubahan yang peserta laser buat. Jadi mohon data mentor diharapkan sudah masuk sebelum paling lambat 5 Agustus ya. Mohon izin untuk BKPSDM Kota Bandung, Bandung Barat sama Banjarnegara. Tadi kami untuk memetakan kelompok pembimbingan. Karena apa? Nanti kalau mentornya sama, beda kelompok, nanti kasihan mentornya pindah-pindah Zoom kalau di seminar rancangan. Nah, seminar di akhir juga nanti ada seminar akhir nanti di bawah ya. Jadi nanti data mentor kami perlukan untuk menyusun kelompok pembimbingan sesuai jika mentornya sama. Kemudian Bapak Ibu setelah seminar rancangan, Bapak Ibu nanti off 2 bulan, sekitar 2 bulan ya. Itu adalah melaksanakan inovasi yang akan Bapak Ibu di unit kerja Bapak Ibu. Ya, tadi inovasinya apa nih? Udah seminarkan, misalnya membuat apa. Nah, selama habituasi ini, nanti Bapak Ibu silakan dilaksanakan. Terus eviden-evidennya, data dukungnya dikumpulkan atau dilampirkan, dibuat, nanti disampaikan pada saat seminar ya. Nah, Bapak Ibu nanti ada distance learning tahap 2 itu 15 sampai 17 Oktober. Itu hanya 3 hari. Ini harusnya klasikal. Tapi karena efisiensi masih Zoom ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tanggal 20 itu masuk asrama. 20 masuk asrama biasanya paling lambat maghrib atau jam 18.00 di sini. Lebih baiknya sih pukul 5 sore sudah di asrama untuk tanggal 20 Oktober. Nah, untuk di asrama nanti begitu datang Bapak Ibu akan sudah mendapatkan makan malam ya. Nah, Bapak Ibu di sini klasikal hanya 3 hari. Tanggal 21 itu agenda 1 penguatan, kemudian seminar tanggal 22 dan tanggal 23-nya penutupan. Nah, seminar implementasi aktualisasi ini adalah hasil dari 2 bulan yang tadi Bapak Ibu kerjakan, ada nggak bukti dukungnya, inovasinya apa, manfaatnya apa. Kemudian tanggal 23 Oktober itu penutupan. Bagi yang lulus, sertifikatnya boleh langsung dibawa pulang. Ya, bagi yang lulus, kecuali yang nggak lulus atau ditunda. Gimana sih ditunda? Biasanya kalau ditunda itu, pas 2 bulannya ini tidak dikerjakan aktualisasinya. Nah, biasanya tanda-tanda nggak lulus itu nggak dikerjakan dengan alasan sibuk. Karena emang pas 2 bulan ini Bapak Ibu nanti sambil bekerja. Makanya nanti inovasinya sesuai dengan tempat Bapak Ibu bekerja. Jadi beriringan dengan pekerjaan Bapak Ibu. Inovasinya di lingkup tugas Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan sibuk ya. Biasanya tadi kalau tidak dikerjakan ketika di akhir itu ditunda kelulusannya. Dikasih waktu 2 bulan. Tapi kalau Bapak Ibu ditunda, nanti sertifikatnya terlambat. Nanti pengajuan untuk ke BKN-nya, untuk CPNS-nya terlambat juga. Jadi Bapak Ibu pastikan lulus pas tanggal 23 Oktober harus lulus semuanya, ya. Nah, Bapak Ibu nanti Bu Rahma ada, ini kontak Bu Rahma sudah ada mungkinnya di grup. Jadi kalau Bapak Ibu ada apa-apa, jangan sungkan untuk bertanya. Bu Rahma juga nanti dibantu oleh Mbak Angel untuk jika Bu Rahma slow respon atau ada apa-apa, nanti bisa. Kami juga sini ada tim yang lainnya, ya. Bu Rahma wali kelas, tapi dibantu dengan tim squad laser yang lain. Banyak. Nanti ada tim evaluasi, Pak Agus, kemudian ada Widya Iswara yang lainnya. Nah, kalau ke Bu Rahma, tanya terkait teknis. Tapi kalau tanya tugas-tugas, itu nanti Bapak Ibu ke Widya Iswaranya. Misalnya nih kebetulan Bu Rahma ngajar juga nih di laser. Kalau nanya tugas-tugas, langsung ke Widya Iswaranya pada saat pembelajaran. Tidak ke Bu Rahma. Bu Rahma sebagai wali kelas hanya untuk umum. Tapi kalau ada tugas yang misalnya materi berakhlak, misalnya Bu Rahma kebetulan WI-nya boleh tanya ke Bu Rahma. Tapi kalau WI-nya bukan Bu Rahma, misalnya WI yang lain terkait tugas-tugas, tanyakan ke Widya Iswara pengajar di materi tersebut, ya. Tapi kalau tetap kesulitan ke Widya Iswaranya, nanti bisa bantu melalui Bu Rahma, ya. Terus Bapak Ibu kalau ada kesulitan jangan diem, bertanya, ya. Bapak Ibu harus bertanya. Kemudian tadi jangan takut Bu, nggak enak nanya kayak begini, nggak apa-apa, ya. Ya Bapak Ibu di sini harus bisa mengikuti dengan baik dan tadi harus banyak bertanya jika Bapak Ibu belum paham. Tugas kami Widya Iswara wali kelas membantu Bapak Ibu sampai Bapak Ibu bisa mengikuti laser dengan baik dan tadi Bapak Ibu diharapkan lulus semuanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu nih Bapak Ibu coba lihat gambar ini. Yang baju biru itu menurut baju biru itu angka 6. Kalau menurut yang baju kuning itu angka 9. Dua-duanya tidak ada yang salah. Nah, Bapak Ibu
nanti selama latsar, jika ada pelayanan yang terlambat atau kurang dari kami, jangan langsung menjas, ya. Kalaupun ataupun nanti dari BKPSDM ada yang kurang, Bapak Ibu jangan, enggak saya 9, tapi kata Bu Rahma 6. Nah Bapak Ibu, di latsar ini Bapak Ibu harus merubah sudut pandang. Kenapa ya BKPSDM itu telat? Kenapa ya Bu Rahma telat? Langsung ngejas, terlambat tidak. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu posisinya dirubah, oh iya, jadi gambar ini menjelaskan kalau Bapak Ibu ada masalah apa-apa terkait pelayanan latsar, langsung japri ke Bu Rahma. Ataupun nanti di BKPSDM ada yang belum ada, langsung tanyakan ke BKPSDM-nya, jangan langsung menjas. Nah, sekarang ini apa-apa di medsos kan viral, jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah masuk ke dunia pemerintahan. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu masuk CPNS dipaksa atau tidak? Kan atas kemauan Bapak Ibu, ya. Jadi ketika Bapak Ibu yang daftar CPNS sendiri, ada paksaan daftar sendiri, nah sekarang sudah masuk ke lingkungan pemerintahan. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjaga sikapnya. Kemudian Bapak Ibu juga harus bijak menggunakan media sosial. Ada apa-apa langsung kirim status di media sosial, tolong itu dikurangi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dari pelayanan kami, itu tolong langsung japri tanyakan dengan baik. Begitu juga BKPSDM, ada yang kurang atau apa, minta layanan belum dilayani, coba cek. Bapak Ibu coba berbalik, mungkin lagi ada kegiatan. Harus positive thinking. Kalau orang izin, kalau yang muslim harus tabayun, berpikir positif dulu. Karena seyogyanya tidak ada manusia yang sengaja berbuat salah. Pasti karena ada miss di situ. Tadi missnya karena saya dipakai baju biru, berarti melihatnya itu angka 6. Ketika saya di yang kuning itu 9. Tadi. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau selama latsar, apapun keluhan Bapak Ibu, mohon langsung dikomunikasikan, jika dari kami dari LAN komunikasikan dengan baik. Kalau dari BKPSDM sama. Bapak Ibu sudah masuk dunia pemerintah, ketika Bapak Ibu nanti tidak bijak menggunakan media sosial, Kota Bandung, Banjarnegara, BKPSDM, kasihan. Karena apa? Netizen di luar sana itu tidak tahu yang sesungguhnya. Dan kalau Bapak Ibu curhat di medsos, kan kayak Bu Rahmanya nggak tahu, BKPSDM nggak tahu, tidak ada solusi. Dan netizen di sana tidak tahu apa-apa, menghujat nanti BKPSDM, menghujat lannya, itu dosa. Ya, jadi Bapak Ibu ketika sudah masuk pemerintahan, tadi Bapak Ibu CPNS itu atas kehendak siapa? Tidak ada paksaan, Bapak Ibu yang mau ke sini. Ya, jadi Bapak Ibu mohon ketika Bapak Ibu sudah masuk dunia pemerintahan, harus Bapak Ibu sudah bagian dari pemerintah, udah CPNS, harus bijak menggunakan media sosial. Karena netizen di luar sana tidak tahu menau. Tapi ketika Bapak Ibu blow up gitu berita, di LAN apa, netizen akan masuk. Atau BKPSDM-nya di kekurangannya dimasukkan ke media sosial, itu kasihan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kok coba di posisi itu, cuma dari ini antara 6 9 kan berbeda, tapi tidak ada yang salah. Jadi Bapak Ibu, jika manusia itu normal, insya Allah tidak ada yang berniat salah, tapi ada miskomunikasi. Makanya di situ nanti ada materi komunikasi Bapak Ibu ya, sampaikan dengan baik. Nah kalau Bapak Ibu kemarin Bu Rahma saya sibuk, sama Bu Rahma juga sibuk, BKPSDM juga sibuk sama, tapi tadi bagaimana kita saling menghargai ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hormat, kita juga segan. Bapak Ibu santun, kita juga santun. Ya, jadi Bapak Ibu kita saling menghargai. Tidak ada yang memaksa Bapak Ibu ikut CPNS. Tidak ada yang memaksa Ibu kan, Bapak Ibu untuk tadi latsar di LAN. Tapi sudah ditakdirkan. Jadi kalau sudah ditakdirkan, jalani dengan baik. Ya, jadi nanti sekali lagi, jika ada kekurangan layanan dari kami, komunikasikan dengan baik. Jika urgent banget, jika terlambat, di miss call saja. Mungkin Bu Rahma lagi koordinasi ke pimpinan. Bisa kalau Bu Rahma, kami di tim itu akan akan quick respon. Namun ketika yang Bapak Ibu tanyakan adalah itu kebijakan pimpinan, berarti kami harus menanyakan ke pimpinan. Sama di BKPSDM juga, ketika Bapak Ibu menanyakan suatu hal, jika belum direspon, itu tidak ada yang diam, pasti mereka bertanya dulu, takutnya ini adalah arahan pimpinan. Jadi Bapak Ibu selama latsar mohon dilihat ini 6 9, tidak ada yang salah, tapi dikomunikasikan dengan baik. Gunakan media sosial dengan baik, gunakan media sosial dengan bijak, karena Bapak Ibu bagian dari pemerintah, sudah masuk CPNS ya. Malah Bapak Ibu, tapi kalau kebaikannya boleh, Kota Bandung keren, layanannya saya bangga CPNS itu boleh. Jadi Bapak Ibu kalau itu jariah kebaikan ya, kalau Bapak Ibu merasa baik, sampaikan ke yang lain. Tapi kalau ada yang kekurangan, cukup ke kami, nanti kami perbaiki. Nah itu mohon mindsetnya selama latsar seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus tadi harus tabayun kalau orang Muslim, jadi harus berpositif thinking dulu, tanyakan dengan baik ya.
pasti direspon, insya Allah direspon. Tadi manusia normal pasti akan tidak mau berbuat kesalahan, tapi karena hanya ada miskomunikasi atau ada berita yang salah tangkap, ya. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya nanti Brahma share tanya jawab ya. Selanjutnya Bapak Ibu, atau nanti nih Bapak Ibu di klasikal saat masuk ke asrama, ada mis nggak kebagian konsumsi, Rami nggak kebagian makan, nggak usah. Bapak Ibu Rahma nggak kebagian makan dikirim. Nah, nggak kebagian makan kenapa? Berarti kan ada yang ngambil dua tuh. Nah, jadi Bapak Ibu bukan salah Bu Rahma, tapi di blow up misalnya. Ya Bapak Ibu nanti pas klasikal ada kekurangan kamarnya, ada yang misalnya punten ada yang kurang apa, langsung Bu Rahma di kamar saya bocor. Bu Rahma, saya nggak kebagian itu boleh. Ya, tapi bagaimana caranya biar nggak kebagian makan lagi? Berarti makan tepat waktu bareng sama teman-temannya, ya. Ya Bapak Ibu selama klasikal kalau ada komplain-komplain tadi mohon langsung sampaikan kepada kami. Di sini nggak cuma Brahma, ada tim lain yang lainnya. Nanti ada cleaning service, ada tim administrasi akan membantu Bapak Ibu selama di asrama 24 jam dibantu. Begitu Bapak Ibu nanti kalau ada yang sakit di asrama, Bu saya sakit, Brahma sering nangani jam 5 subuh PKN 2 panas gitu. Nah Bapak Ibu mudah-mudahan saya tidak ada yang sakit ya. Jadi Bapak Ibu nanti di asrama pun jika ada kekurangan dari makanan, misalnya dari kamar, langsung japri aja ya. Mudah-mudahan langsung kami ada tim pengaduan 24 jam jika ada peserta di asrama. Tapi mudah-mudahan sehat semuanya ya. Nah, kemudian ada dokter-dokter nih kalau salah di sini ada banyak dokter, nanti Bu Rahma tugaskan dokter-dokter untuk menjaga teman-temannya ya. Nanti termasuk di klasikal kalau ada kekurangan dalam pelayanan tadi kurang makan atau apa tidak kebagian makan, dan jangan diam juga kalau Bapak Ibu nggak makan nanti sakit, nanti Brahma nggak mau. Bapak Ibu harus sehat selama di asrama, kemudian harus makan. Jadi semua layanan sampai nanti penutupan, terutama di klasikal bisa banyak yang punten, banyak yang komplain. Komplainnya itu karena tadi belum paham jam makan itu ada jamnya makan jam berapa sesuai jam makannya, karena takutnya kan catering ternyata bukan habis, udah diberesin sama catering karena Bapak Ibu terlambat makannya ya. Jadi hal teknis tapi perut itu harus dijaga. Walaupun Bapak Ibu mengutamakan substansi, maka itu tetap nomor utama ya. Jadi Bapak Ibu komplainan selama di asrama pun mohon japri saja. Tadi tidak medsos itu gunakan dengan bijak banget karena tadi kan dunia sana punten, dunia sana lebih kejam. Ya kita tidak tahu dunia media sosial itu apa ya? Netizen yang katanya lebih maha benar gitu. Nah, jadi Bapak Ibu harus bijak ya dalam menggunakan media sosial. Komplain apapun ke kami maupun Bapak Ibu misalnya BKPSDM yang belum terpenuhi, sampaikan dengan baik. Baik Bapak Ibu, berikutnya Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu, hari ini kan tadi hari pertama masih banyak yang terlambat masuk, tidak apa-apa hari ini karena hari pertama dan tadi belum ada masih sambil bekerja, hari ini yang terlambat masuk tidak apa-apa. Nanti Bu Rahma share daftar hadir ya untuk yang ikut hari ini biar tahu apa ikut semua atau tidak. Jadi Bapak Ibu nanti selama Bapak Ibu Zoom pembelajaran, mohon kan belajar itu jam 8, jadi jam 8 kurang 15 harus sudah masuk. Nanti ada petugas host yang akan mengabsen Bapak Ibu sudah masuk atau tidak. Harus jam 8 kurang, Zoom biasanya akan dibuka pukul 7.30. Nah 8 kurang seperempat Bapak Ibu harus sudah masuk. Karena nanti biasanya akan dimulai dengan baca doa, kemudian Bapak Ibu masuk ke breakout room sesuai kelompoknya masing-masing. Nah kalau nanti di hari pertama itu akan dipandu bagaimana cara masuk breakout room, barangkali ada yang belum tahu. Mudah-mudahan sudah tahu semua ya, biasanya kalau Bapak Ibu yang mudah-mudahan gini udah hafal ya, udah lebih hatam. Nanti kalau ada kesulitan, teknis saja kami bantu. Ya, nanti ada host Zoom dan akan kami cek siapa yang terlambat masuk. Jadi diharapkan sebelum pembelajaran jam 8 sudah masuk. Kemudian juga Bapak Ibu ada tugas-tugas, pastikan upload tepat waktu. Kalau ada tugas-tugas dari Widya Iswara. Dan tadi siapapun Widya Iswaranya, tiba-tiba dikenal misalnya gitu ya. Tetap hargai beliau sebagai gurunya. Karena kami di sini adalah ya penyelenggara pelatihan. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti Widya Iswara apapun yang diajarkan oleh Widya Iswara ya. Kemudian insya Allah Bapak Ibu kalau Widya Iswara di kami insya Allah semuanya humble semua, insya Allah semuanya baik. Tapi tadi saling menghargai ya. Bapak Ibu harus saling menghargai. Kemudian Bapak Ibu sungguh-sungguh belajarnya. Dan apapun nanti keluhan selama latsar kan cukup lama nih Bapak Ibu sampai 23 Oktober, mohon selalu konsultasikan terutama kepada saya wali kelas. Jadi Bu Rahma bisa memantau. Nah, punten nanti kalau misalnya di gelombang 1 ini, punten ada ibu-ibu yang lagi menyusui misalnya, atau ada yang lagi hamil, nanti mohon informasinya ya. Jadi kalau misalnya klasikal nanti ditempatkan di kamar yang terdekat dengan penyelenggara. Ya, ini untuk Untuk nanti ketika klasikal. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih Bapak Ibu harus mengikuti dengan baik? Coba kita lihat slide berikutnya.
Lihat Bapak Ibu kemarin ada berita viral ini ya, job fair di Kabupaten Bekasi disebut, lihat banyak orang mencari pekerjaan, ribuan orang mencari pekerjaan, berarti tidak punya pekerjaan. Bapak Ibu dari ribuan itu, Bapak Ibu sudah masuk CPNS di sini. Sudah masuk CPNS dan sudah latsar. Banyak yang sudah masuk CPNS belum bisa latsar karena tadi tidak ada anggarannya atau belum ada tempat penyelenggaraannya. Bapak Ibu sudah lihat orang tinggal mencari pekerjaan itu sampai viral, berarti banyak orang yang nganggur. Bapak Ibu sudah masuk CPNS. Guna memaksimalkan dengan baik, syukuri. Bersyukur Bapak Ibu sudah masuk. Caranya apa? Tadi mengikuti aturan-aturan yang ada di pemerintahan. Ikutin aturan BKPSDM, ikutin arahan selama lasar. Tidak itu kok, tidak seseram. Bapak Ibu normal-normal saja di kami juga. Cuma tadi kalau ada yang sayang kalau Bapak Ibu hanya hal-hal kecil, Bapak Ibu bukan ber-CPNS nih, belum diangkat PNS. Kalau ada hal-hal kecil tiba-tiba menggugurkan Bapak Ibu tidak jadi PNS. Lihat ribuan orang seperti itu. Bapak Ibu tidak ada di antara itu. Tapi saudara-saudara kita di sana banyak yang belum punya pekerjaan. Ini banyak sarjana S2 pasti. Nah, Bapak Ibu sudah ada di sini dan sudah latsar. Misalnya CPNS ada yang was-was nih. Ada nanti gelombang 2 itu ada dari Palu jauh-jauh daftar ke sini, ada dari Hulu Sungai Selatan, dari Kalimantan, dari Sulawesi yang daftar CPNS kelan. Karena Bu nyari kemana-mana nggak ada. Nah, Bapak Ibu sudah di sini, BKPSDM Kota Bandung, Bandung Barat, Banjarnegara, dengan sigap mendaftarkan Bapak Ibu ke sini. Syukuri sudah ribuan orang, syukuri juga Bapak Ibu sudah latsar. Nah, jangan sampai tadi ada kendala ketika pengangkatan ke PNS. Bapak Ibu kan masih ada C-nya, jadi C-nya harus dihilangkan dengan mengikuti latsar. Nah, latsar poin tertingginya adalah di sikap dan perilaku. Bukan kami bisa berdiskusi dengan baik, tapi Bapak Ibu tadi pokoknya Bapak Ibu syukuri, jalani dengan baik. Jangan sampai Bapak Ibu tadi hanya gara-gara Bapak Ibu tidak bijak menggunakan media sosial atau emosi berlebihan, menggugurkan Bapak Ibu C-nya nggak jadi hilang atau mengulang lagi. Sayang, lihat ke sana ribuan orang di sana cari pekerjaan, ya. Jadi Bapak Ibu semangat. Kemudian kami tidak sekejam, ingat, tidak sesulit yang Bapak Ibu bayangkan. Ikutin pelajaran ya, ikutin aturan. Besok besok belajar ada tugas apa seperti itu aja Bapak Ibu. Ya, jadi tidak menakutkan. Yang penting Bapak Ibu jalan dengan happy aja. Insya Allah di kami tidak menakutkan juga. Apakah Bu Rahma menakutkan? Tidak ya. Nah, jadi Bapak Ibu syukuri, ikuti pembelajaran dengan baik, ikuti aturan-aturan yang ada di kantor Bapak Ibu. Bapak Ibu, nah enggak ada PNS, sudah PNS nih, gara-gara dia kurang sopan, nonjok, meludah, jadi sembarang orang karirnya hancur gara-gara hal kecil. Nah, jangan sampai Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu masih C nih. Jadi jangan sampai karena hal-hal kecil tapi terlalu di blow up, media sosial tidak bijak, misalnya punten kurang di kantornya. Kan nanti ada nilai mentor itu, nilai sikap perilaku di kantor Bapak Ibu itu 15%. Itu lumayan tinggi. Jadi Bapak Ibu, tapi bukan mengada-ngada jadi sopan ketika lasar, tidak. Bagaimana Bapak Ibu membiasakan sopan santun sehari-hari, bukan karena lasarnya saja, biar nilainya besar saya jadi enggak. Tapi Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu melatih, menormalisasi bahwa oh dunia pemerintahan seperti ini. Oh ada senior yang harus kita hormati, ada senior yang harus saya juga walaupun senior itu tidak bisa gitu, kita bantu. Malah dengan Bapak Ibu orang bilangnya gen milenial gitu ya. Bapak Ibu membantu yang Bapak Ibu di kantor yang angkatan kolonial. Sini Pak saya bantu, sini Bu saya bantu. Kan Bapak Ibu lebih pinter. Biasanya orang kalau angkatan sekarang pinter-pinter Bu Rahma, iya betul. Tapi Bapak Ibu bagaimana mengcombine antara kepintaran dengan adab dan sikap perilaku biar karir Bapak Ibu malah lebih sukses. Malah dengan kepintaran Bapak Ibu plus adab yang bagus, karir Bapak Ibu semakin cemerlang. Bantu senior di tempat kerja, sikap perilaku, tapi jangan karena lasarnya saja, tapi sepanjang Bapak Ibu menjadi, karena PNS itu Bapak Ibu kan nanti sampai pensiun. Ya, jadi Bapak Ibu normalisasikan hal-hal nilai berakhlak dalam bekerja. Karena itu adalah output juga dari lasar. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas dari Bu Rahma. Silakan yang mau bertanya, silakan raise hand. Yang mau bertanya? Oke. Ada Pak Hari Muhammad. Oke, silakan Bapak. Sebutkan nama dan dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hari Muhammad Nur dari Puskesmas Susukan 1, Kabupaten Banjarnegara. Ya. Nah, yang saya mau tanya tentang self learning, ya. Itu self learning itu kita udah dibolehkan untuk
bebas tugas atau belum? Nah, yang kedua, Bapak izin, Bapak sebentar di Bu Rahma agak, bisa Bu Rahma besarin dulu. Tadi agak kurang terdengar. Punten Pak. ya Bapak gimana Pak? Ya, untuk self learning, apakah sudah dibolehkan dibebas tugaskan atau disambi pengerjaannya, Bu? kemarin setelah Bu Rahma koordinasi ketika distance learning Zoom pembelajaran BKPSDM baik Kota Bandung, Banjarnegara, Bandung Barat, Bapak Ibu nanti dibebas tugaskan selama Zoom pembelajaran. Itu Yang nanti bisa dikoordinasikan lagi ya dengan BKPSDM. Tapi kemarin Bu Rahma sampaikan di grup PIC, kebetulan Bu Rahma ada grupnya, itu di Bapak Ibu dibebas tugaskan selama distance learning. yang self learning di mana, Bu? Kalau self learning itu namanya juga Bapak Ibu belajar mandiri. Kalau mandiri itu mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau subuh. Nah, itu tergantung Bapak Ibu, tidak ada jamnya. Karena self learning Bapak Ibu misalnya nih kan mau baca mau hari Minggu, jadi Bapak Ibu yang mau mengelola waktu dengan sendirinya. Kalau Bapak Ibu bisa kan waktunya lumayan tuh 1 minggu. Kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan dalam 1 hari, ya tidak masalah. Nama juga belajar mandiri. Emang belajar mandiri itu Bapak Ibu yang mengelola, boleh pagi, boleh malam, jadi itu tidak dibebas tugaskan. Karena tadi mandiri dan bisa di Sabtu Minggu, tidak ada jamnya. Yang penting kuisnya dikerjakan dan ada nilainya. Nanti itu yang otomatis masuk ke aplikasi pembelajaran Kolabjar sama Smart Bank Form untuk nanti kelulusan di akhir. Itu Pak Hari? Nah, ya, Bu, satu lagi, Bu, yang pembukaan kan tanggal 24, Bu, ya. Itu Ya. itu udah kita dibebas tugaskan cuma di hari itu atau tetap juga sambil juga, Bu? Nah, untuk tanggal 24, kemarin Bu Rahma sudah izin ke BKPSDM, mohon bisa menyesuaikan karena peserta sampai 14.30. BKPSDM-nya menyetujui. Ya. Nanti bilang, mungkin BKPSDM-nya akan menanyakan lagi, izin ada BKPSDM di sini, dari Bandung Barat, Kota Bandung, sama Banjarnegara. Ada Bu, Gimana hadir. Pak? Ya, boleh bantu Pak, silakan. Kalau untuk Kabupaten Bandung Barat kemarin waktu pembekalan udah dikasih info Bu bahwa untuk pelaksanaan latsar ini dibebas tugaskan. Akan tetapi bila nanti ada atasannya meminta itu diperbolehkan. Tapi untuk absensinya itu tidak Bu. Kalau di Bandung Barat itu Bu. Oke. Ke Kota Bandung, Banjarnegara izin? Ada dari Kota Bandung sama Banjarnegara BKPSDM? Iya, Banjarnegara, Bu. Ya, silakan Pak Eko. Iya, kalau Banjarnegara memang sudah kami sampaikan kemarin bahwa selama pelaksanaan tahap distance learning dan klasikal, peserta wajib dibebas tugaskan dan nanti akan kami berikan surat kepada pimpinan OPD agar mereka mengetahui dan mengkondisikan. Kemudian untuk terkait pembukaan tanggal 24 Juli, nanti dari pimpinan memang mengarahkan untuk mengikuti secara langsung ya, secara Zoom. Jadi pembukaan kan nggak terlalu lama ya Bu ya. Jadi mohon nanti kepada peserta ya untuk mengikuti kalau memang tidak ada hal yang urgent. Sebelumnya akan tetap kami bersurat juga kepada OPD masing-masing peserta. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Eko dari BKD Banjarnegara. Izin dari Kota Bandung, ada yang mau menyampaikan? Dari Kota Bandung, ada Bu Devon, Pak Rudi, atau Pak Aris? Izin? Hadir Bu, iya Bu, Silakan Pak. izin. Dari untuk Kota Bandung Bu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa untuk distance learning tahap 1 maupun tahap 2 dan juga klasikal kita bebas tugaskan gitu ya. Teman-teman juga kemarin sudah saya share juga di grup. Eh, Titip aja untuk teman-teman mungkin nanti disampaikan ke pengelola kepegawaiannya, apakah itu atasan langsung maupun dari pengelola absen mungkin ya, untuk bisa jadwal yang sudah kita buat di dalam SP itu bisa disampaikan gitu ya. Nah, untuk teman-teman juga mungkin dari yang Kota Bandung, nanti bisa dikasih info ke atasan langsung dan juga pengelola absennya bahwa DK ataupun status diklat itu tidak perlu absen gitu ya, secara legalnya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman memang diminta untuk datang ke kantor ataupun ada kegiatan atau event yang tidak bisa ditinggalkan, itu silakan menyesuaikan. Yang penting tidak absen secara langsung gitu. Kalau untuk
yang lainnya sepertinya sudah kita sampaikan juga di grup Bu, dan teman-teman juga dari CPNS Kota Bandung sudah paham gitu Bu. Itu mungkin Bu yang bisa kami sampaikan Bu. Atur nuhun, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Rudi dari Kota Bandung, Pak Eko dari BKD Banjarnegara, dan Pak Savana dari Bandung Barat. Ya Bapak Ibu kebetulan alhamdulillah ya BKPSDM-nya hadir ya. Tuh, Bapak Ibu disupport BKPSDM. Di tempat lain ada yang CPNS nyari sendiri, itu yang dari Hulu Sungai Selatan, itu Kota Baru sama Bola Emo dari Sulawesi. Mereka cari-cari sendiri. Yang Bapak Ibu sudah disupport sama BKPSDM-nya masing-masing ya. Alhamdulillah, disyukuri ya. Bapak Ibu tinggal belajar yang rajin, ikutin semua tahapan lasar dengan baik, dan nanti harus lulus ya. Ingatkan lulus ya. Silakan berikutnya yang mau tanya tadi siapa ya? Pak Syukron ya? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi Bu Rahma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukron Jamil dari Bandung Barat. Ini izin bertanya, Bu, terkait teknis pemilihan mentor ya, Bu. Ya, kan di sini di dalam surat itu deadline-nya tanggal 5 Agustus. Hmm. Terus di sana kan ada keterangan bahwasannya di tempat kerja yang akan dibimbing oleh atasannya langsung. Nah, ini Ya. secara spesifiknya siapa? Apakah misalnya saya fungsional, ini fungsional senior saya atau kabid atau siapa itu, Bu? Dan pengajuan teknisnya gimana? Apakah saya yang langsung berbicara kepada beliau atau nanti yang memang ada arahan langsung? Begitu, Bu. Oke. Terima kasih. Baik, untuk mentor biasanya dianya atasan langsung, tapi Bu Rahma akan serahkan ke BKPSDM masing-masing nanti untuk mentornya. Karena itu kan dari silakan nanti dari sini kebetulan ada semua ya dari Bandung Barat, Banjarnegara, sama Kota Bandung. Yang penting nanti Bapak Ibu ada inovasi yang Bapak Ibu buat dan dibimbing oleh mentor. Mentor itu idealnya atasan langsung, tapi boleh juga JF yang di atasnya. Yang penting ditugaskan oleh pimpinan. Nanti untuk mentor akan Bu Rahma serahkan ke BKPSDM masing-masing karena BKPSDM lebih tahu ya. Jadi nanti mungkin BKPSDM yang akan mengkoordinasikan untuk mentor begitu ya Pak Eko, Pak Rudi, Pak Syafana ya. Ya Bu, kemarin Iya, Bu. udah kita waktu pembekalan juga udah kita arahkan untuk terkait mentor Bu, gitu. Oke. Oke. Jadi nanti untuk mentor nanti akan dikoordinasikan oleh BKPSDM masing-masing ya karena BKPSDM lebih tahu untuk mentor Bapak Ibu ya. Oke. Baik, ada lagi? Bapak Ibu, Bu Rahma, sekarang kalau tidak ada Pak Inggil, Bapak ya. Ya Bapak Ibu nanti kalau Iya. belum kenal nih kalau di WhatsApp grup, saya Ibu apa, Bapak apa, takutnya Bu Rahma Ibu dipanggil Pak sama Bu Rahma, Bapak dipanggil Ibu. Jadi kalau perkenalan, saya Ibu Dwi, saya Bapak Inggil gitu ya. Jadi takut Bu Rahma salah menyapa. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Rahma atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu Rahma, nama saya Inggil Indes Rahmanto dari unit kerja RSUD Haji Anas Lemana Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Yang ingin saya tanyakan untuk yang online itu kan tadi sempat disinggung nggih, Bu Rahma, Ya. untuk kegiatannya mulai jam 8 nggih, Senin sampai Jumat. Nah, itu jadwalnya berarti selalu reguler gitu nggih, Bu, jam 8 sampai selesai jam berapa nggih, Bu, untuk setiap harinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Inggil ya. Nah, Bapak Ibu untuk jadwal akan Bu Rahma share list setelah nanti Bapak Ibu sudah ada tidak pertanyaan lagi. Ya, nanti Bu Rahma akan share jadwal detail. Ada yang mau pertanyaan lagi? Belum? Nah, Bu Rahma kalau gitu akan share screen data-data jadwal detail. Nah, Bu Rahma sebentar. Sebentar ya, mohon ditunggu. Izin ada Mbak Angel di grup ini, Mbak Angel. Izin Bu Angel ada di Zoom ini, Mbak Angel, Bu Angel bagian akademik. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang coba lihat WhatsApp grupnya. Di deskripsi itu ada bio atau healing nggak? Lihat WhatsApp group itu diklik, kemudian di deskripsi itu ada bio atau healing. Ada nggak? Ketemu? Ada Pak Inggil? Belum ada, Bu. Saya cek Bentar. dulu. Oke, bentar Lazar.
Sudah ada, Bapak Ibu silakan klik Latsar, grup Latsar diklik. Nah, kemudian ada deskripsi bio Latsar 2, coba. Coba diklik, ada. Udah Bu. Bertemu, ada yang nemu? Ya, Ada Bu. Ada Bu. Semua? Sudah, Nah, sudah. itu diklik. Silakan Bapak Ibu diklik sama-sama, silakan. Oke, di Latsar itu semua maupun angkatan 1, angkatan 2, diklik Latsarnya, di situ ada deskripsi, ada link bio atau H-link. Nah, di situ ada apa aja coba? Sok, ada apa aja di situ? Ada jadwal dan background, Bu Rahma. Ah, betul, berarti sudah betul. Di situ ada yang belum ketemu? Kalau ada yang belum ketemu, sekali lagi klik di grup Latsarnya, itu klik Latsarnya, diklik, judul Latsarnya diklik, di deskripsi ada H-link untuk angkatan 1, ada bio untuk angkatan 2, diklik lagi bionya, di situ ada jadwal pembelajaran angkatan masing-masing. Di bawahnya ada background Zoom. Ada? Ketemu? Oke. Nah, Bapak Ibu itu akan selalu kami update. Jika ada perubahan jadwal, itu akan selalu up to date. Ya. Bapak Ibu, background Zoom tadi sudah ada juga di situ. Bapak Ibu nanti silakan yang mau coba, itu ada background Zoom. Diklik coba. Nanti upload tugas atau yang lainnya. Bio ini sekarang baru ada 2 menunya. Nanti akan tambah banyak. Nanti di sini akan ada kelompok pembelajaran, kelompok coaching, modul-modul. Nanti kami update sesuai dengan tahapannya. Ya. Ada yang belum menemukan semua? Ya, jadi ini di situ ada jadwal detail, lihat jamnya, ada jam berapa. Kalau tulisannya asinkronus, itu tidak ada Zoom. Kalau tulisannya sinkronus itu Zoom ada widya suaranya. Jika asinkronus, itu adalah mengerjakan tugas tapi nggak pakai Zoom. Kalau misalnya tugas kelompok, boleh pakai WhatsApp group, kalau deketan boleh janjian ketemuan, gitu ya. Jadi kalau tulisannya sinkronus, itu ada Zoom meeting dengan pengajar. Tapi kalau asinkronus, itu mengerjakan tugas tanpa Zoom. Tapi tugas bisa juga dikerjakan sore, karena biasanya tugasnya di-upload malam, jam pukul 21 biasanya dari widya suaranya. Jadi kalaupun Bapak Ibu mengerjakan sore, janjian Zoom lagi dipersilahkan. Nah, di situ ada jadwal detail. Jadwal tersebut, jika ada force major atau ada apa-apa, akan selalu diupdate. Jadi jangan di-download di situ. Jadwalnya nggak usah di-download, karena kalau di-download kan jadi mati itu. Tapi kalau di H-link akan selalu diupdate oleh bagian akademik, itu ada Bu Angel. Ya, nanti di bawah background Zoom nanti akan ada pembagian kelompok, ada pembagian kelompok coaching. Di situ semua akan tersampaikan di situ. Semua informasi daftar kelompok NDH ada di situ semua. Ya. Nah, sekarang Bu Rahma akan share NDH Bapak Ibu. Ya, sebentar. Nah, NDH itu ada di samping kiri ya. Nanti sebentar Bu Rahma share dulu. Angkatan 1. Sambil dicek lagi NIP-nya ada yang salah enggak? Karena Bu Rahma tadi mau upload ke Smart Bangko, ke Swajar, ragu-ragu karena 10 orang belum baca. Coba sambil dicek NDH, sambil diceknya NIP yang kemarin belum. Di Bapak Ibu kalau Bu Rahma, Bapak Ibu cek, minimal dicek Bapak Ibu ya. Kalau ada kesalahan nanti Bapak Ibu yang punten menanggung sendiri ya. Yang kelompok angkatan 1 sudah Bu Rahma share itunya. Revisi data finalnya coba dicek. Angkatan 1, angkatan 2 sebentar. Itu di sebelah kiri kolom pertama itu NDH, nomor daftar hadir. Itu nomor identitas Bapak Ibu yang tadi Bu Rahma sampaikan. NDH harus selalu dipakai saat Zoom pembelajaran. Nah, yang angkatan 2 sudah di-share juga. Silakan, di situ ada daftar hadir, nomor daftar hadir Bapak Ibu. Silakan sekarang dicek lagi NIP-nya ada yang salah atau tidak, minimal NIP saja. Kalau ada yang salah, Bu Rahma tunggu sampai duhur karena sore ini sudah upload ke Swajar biar minggu depan itu bisa dipakai pembelajaran. Karena tadi tahapannya dari kami upload itu harus konfirmasi ke BKN, harus konfirmasi ke LAN Jakarta. Jadi banyak tahapan. Jadi siang ini setelah duhur akan Bu Rahma upload oleh tim akademik Bu Angel ke aplikasi Swajar. Sekali lagi yang kemarin belum baca pengumuman, dicek NIP-nya. Biasanya ketuker nggak tanggal lahir sama bulan lahir. Sama belakangnya 00 berapa biasanya. Ya. Bagi yang ada revisi, Bu Rahma tunggu sampai pukul 12. Jika tidak ada sampai 12 tidak ada confirm, berarti Bu Rahma langsung upload setelah duhur. Ya. Karena tadi tahapannya nggak langsung begitu upload langsung bisa dipakai, tapi harus diverifikasi oleh BKN, diverifikasi oleh LAN Jakarta bagian Pusdatin,
agak lama sampai Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi tersebut. Ya, sudah ada NDH-nya? Nah, NDH nama bio di situ sudah ada ya? Tidak apa-apa, ada yang belum menemukan bio-nya? Sudah semua atau nanti tanya temannya ya? Bapak Ibu, Bu, kalau kayak segini nanti saya malu, nggak usah malu ya. Kalau di Lasar ini Bapak Ibu di sini ada keluarga besar, Lasar angkatan 1, Lasar angkatan 2. Ini Bapak Ibu saudara saling support, saling bantu. Nah, biar tadi lulus sama-sama, sukses sama-sama, pinter sama-sama, ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Baik, sambil nunggu yang bertanya, Bu Rahma akan menyampaikan beberapa hal juga. Satu, nanti saat pembukaan itu ada pembacaan fakta integritas. Bu Rahma tunjuk aja ya. Untuk fakta integritas, Bu Rahma pilih Pak Reza Hafilah, mana Pak Reza? Dari Kota Bandung, angkatan 1. Pak Reza, mohon. Ya, hadir Pak. Hadir Bu. Ya. Oke, nanti Bapak membaca fakta integritas saat pembukaan. Nanti Bu Ya. Rahma kasih itunya ya, draftnya ya, narasinya ya. Ya. Oke. Membacanya seperti kayak membaca Pancasila, tapi karena di Zoom tidak diikuti oleh teman-temannya, cukup Pak Reza saja, ya. Iya, siap Bu. Namanya apa sih? Reza apa Reza nih? Reza Bu, pakai S Bu. Reza ya. Ya. Pak Reza ya, nanti pembacaan fakta integritas. Kemudian untuk doa, Bu Rahma pilih Pak Fadil Arya. Mana Pak Fadil? Ada golongan apa? Pak Fadil ada masuk? Ada. Mana Pak Fadil? Bu Rahma belum lihat wajahnya. Hadir Bu. Nanti Pak Fadil bisa baca doa ya? Ya. Bisa. Kan? Ya, bisa bersedia Pak Fadil? Bersedia enggak? Kalau yang lain boleh Bu. Kalau gitu Pak Inggil. Pak Inggil bisa baca doa nanti pas pembukaan? Pak Inggil, bersedia baca doa? Boleh, Bu. Ya. Ya, baca doanya nggak usah panjang-panjang, tapi di dalamnya ada semoga Lasar gelombang 1, angkatan 1, 2 dimudahkan dilancarkan seperti itu. Nanti Bu Rahma kasih clue-cluenya ya. Oke, siap Ibu. Jadi nanti sudah fix nih untuk pembaca fakta integritas dari Pak Reza dan untuk doa Pak Inggil ya. Baik Bapak Ibu, coba sekarang yang sudah bisa pakai background Zoom nih, Pak Wahyu udah bisa pakai background Zoom. Silakan coba digunakan background Zoom-nya, kemudian NDH-nya ditulis coba. Yang memakai laptop boleh dipakai background Zoom-nya, kemudian NDH-nya ditulis. Gelombang dulu, Bapak Ibu gelombang 1, kemudian underscore angkatannya berapa, kemudian underscore nama. Nah, namanya kalau panjang itu tidak usah nama 2 kata aja. Ini gelombang 2, 25 Pak Muhammad Syukron. Di rename. Pak Restu belum pakai ini, Pak. Boleh dibantu. Nah, nanti pas pelajaran tidak usah pakai Pemkot Bandung, Banjarnegara, sama Bandung Barat, tidak usah ya. Mohon izin. Jadi karena Ibu Bapak Lasar ini itu adalah satu keluarga, jadi punten tidak ada per daerah lagi. Ya, jadi nanti untuk pembelajaran tidak ada per daerah. Jadi mohon izin tanpa menggunakan nama daerah. Jadi cukup gelombang, NDH, nama Bapak Ibu. Nah, untuk pembelajaran tidak usah memakai punten, tidak usah memakai gelar. Cukup nama asli, ya. Jadi Bapak Ibu tadi biar semuanya sama, namanya cukup nama asli saja. Gelar-gelarnya tolong disimpan dulu, tapi gelar nanti lengkap ada di e-sertifikat, semua lengkap. Jadi di e-sertifikat Lasar nanti lengkap untuk gelarnya, tapi untuk pembelajaran mohon izin tanpa gelar ya. Jadi cukup gelombang, angkatan, sama nama Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, bisa ya, ada yang bisa. Nanti kalau yang belum bisa boleh dibantu. Bapak Ibu sebenarnya lebih ahli kalau IT ya, Bu Rahma yakin kalau generasi sekarang lebih ahli. Nanti ini udah pakai 1, 25 Ahmad Ramdhani, gelombang 27 Pak Dean, Siapa yang sudah pakai nih? Gelombang 1, 27 Ibu Faiza, 37 Pak Utomo, sudah pakai NDH. Mbak Fania ya, 38 Mbak Fania. Nah, nanti Bapak Ibu kalau yang belum bisa tidak apa-apa, nanti pas dibantu ketika hari pertama ya. Tapi kalau mau dicoba silahkan. Nah, ini di default aja di Zoom-nya, jadi Bapak Ibu tidak usah cari lagi ketika mau Zoom. Langsung ada di belakangnya disimpan dengan baik ketika Zoom otomatis. Ya. Nah, Bapak Ibu tadi Bapak Ibu dibebas tugaskan. Tapi kalau pimpinan Bapak Ibu bisa memanggil urgent, itu Bapak Ibu urgent banget, itu jangan Pak saya lagi diklat, cobain dulu. Pak izin saya diklat sampai jam 10, boleh jam 10, sampaikan dengan baik. Ya.
Pak izin saya ada Zoom, tapi kalau force major banget harus hari itu, Bapak Ibu izin ke Bu Rahma, ya, izin ke wali kelas sama ke pengajar hari itu kalau force major banget, ya. Tapi mudah-mudahan semuanya lancar. Jadi kalau misalnya tadi pimpinan mendesak, membutuhkan Bapak Ibu, sampaikan jam Bapak Ibu jam berapa, ada di detail, sampaikan dengan baik, Pak izin kalau sore setelah Zoom boleh. Nah, itu termasuk itu nanti karena mentor atau di kantor ada nilai dari kantor 15%, ya. Tapi kalau tadi post major banget, Bapak Ibu harus mau tidak mau, itu ada darurat, Bapak Ibu, Bu izin hari ini saya Zoom terlambat, atau izin misalnya tidak Zoom, Bapak Ibu untuk selama pelatihan latsar itu ada namanya apa ya? Kalau izin ada batas, kalau Bapak Ibu post major itu ada 27 JP, tapi jangan dihambur-hamburkan di depan. Ada kita apa ya namanya Bapak Ibu dikasih keluasan tidak mengikuti, tapi tadi dengan alasan force major. Mohon maaf, kemarin misalnya ada ibu yang meninggal di PKP, ada yang anaknya sakit di operasi, itu digunakan hal seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan sehat semuanya, ya. Mudah-mudahan tidak digunakan itu untuk dispensasinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu tadi walaupun latsar, tapi mohon jika pimpinan memanggil Bapak Ibu ada yang urgent, mohon bisa dibantu, tapi sampaikan Bapak Ibu bisa jam berapa karena lagi Zoom pembelajaran, ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita memudahin orang, kita juga akan dipermudah. Harus punya prinsip itu. Kalau kita bantu orang, kita butuh bantuan, pasti akan dibantu. Ibu Rahma ini kemarin habis ngurus PKN eselon 2, langsung ke PKA, PKP, sekarang masuk ke latsar. Itu ketika kita niat baik, semuanya dimudahkan, semuanya lancar. Enggak mau Pak, saya lagi Zoom, tidak. Kami juga tidak saklek banget lah. Kalau Bapak Ibu memang force major dan pimpinan membantu, dipisahkan tapi dengan izin, ya. Bapak Ibu, prinsipnya gini, kalau kita mudahin orang, kita akan dipermudah. Kalau kita membantu orang, ketika kita minta bantuan, akan dipermudah. Dan dalam latsar ini, tidak hanya akademik tadi. Nanti ada gabungan juga, Bapak Ibu, ada nilai sikap perilaku, ada nilai dari mentor atau tempat kerja, ada nilai akademik, ada nilai juga pertemanan. Nah ini yang, jadi bukan hanya, wah saya kan pinter, bisa ranking 1, tidak. Tapi ada gabungan, dan satu lagi ada nanti nilai pertemanan, namanya evaluasi sosiometri. Nanti menjelang penutupan, jadi Bapak Ibu memilih teman-teman, yang katakan kalau Bapak Ibu, kalau dalam pemilihan Putri Indonesia itu kayak apa ya, putri persahabatan kayak gitu ya. Nah di pelatihan kami ada namanya sosiometri. Sosiometri itu adalah pemilihan atau penilaian antar sesama teman. Itu masuk kategori juga dalam kelulusan. Ya. Jadi Bapak Ibu, mohon nanti tadi tidak hanya punten, tidak hanya akademik, tapi gabungan dari sikap perilaku, kemudian kedisiplinan, juga nilai akademik itu digabungkan, baru itu akan muncul lulus, ditunda atau tidak lulus. Mudah-mudahan semuanya niatkan lulus semua, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tapi tetap tadi, jika pimpinan membantu, mohon tetap dibantu ya ketika ada urgent. Tadi yakin ketika kita bantu orang, ketika perlu bantuan akan dibantu, ketika kita mudahkan orang, kita juga akan dipermudah. Apalagi Bapak Ibu nanti banyak di pelayanan nih. Mudahkan pasien, mudahkan apa itu amal baik buat Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang masih mau ditanyakan? Pak Reza nanti japri Bu Rahma ya untuk faktanya, aku Bu Rahma lupa. Pak Fadil nanti kalau udah bikin doa, Bu Rahma cek yang usah lama-lama doanya ya. Gak usah terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu pendek ya. Tapi dimasukkan kata-kata semoga pelatihan latsar gelombang 1, angkatan 1, angkatan 2 itu seperti apa, dimudahkan, dilancarkan. Hal-hal baik apa yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu di latsar ini. Itu Pak Inggil ya. Ya, Bu Rahma nanti saya Ya. hubungi Bu Rahma. Ya. Baik, berikutnya ini siapa? Teh Nida, silakan Teh. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, perkenalkan saya Nida Bu dari Puskesmas Rakit 1. Ini izin bertanya Ibu. Kebetulan kan saya sedang hamil. Untuk HPL itu sekitar di tanggal 9 sampai 15 September. Nah, pada saat itu kan masa habituasi Ibu, implementasi aktualisasi, yaitu terjadwalnya itu 2 September sampai 14 Oktober. Untuk teknisnya seperti apa Ibu? Oke. Jadi kalau terima kasih. Mbak Nida itu kalau udah melihat tanggal 9 sampai 12 itu lagi off campus, ya tidak ada Zoom. Jadi sebenarnya aman kalau pembelajaran ya. Ya tidak usah izin karena itu sudah off campus atau aktualisasi. Cuma selama kan kadang kalau kehamilan suka maju 2 minggu tuh biasanya, tapi mudah-mudahan enggak ya. Jadi paling ya jaga kesehatan, jangan sampai masih Zoom misalnya, pastikan sampai seminar rancangan itu sudah titik aman ya. Jaga kesehatan, jangan terlalu capek, kemudian kalau capek istirahat saja. Yang penting tadi
tugas-tugas dikumpulkan. Nanti kalaupun misalnya klasikal, itu kan sebenarnya kalau nggak salah berarti udah 40 hari ya Mbak Nida ya. Oke, nanti Bu Rahma koordinasikan kepemimpinan ya, untuk nanti ketika klasikal di bulan Oktober ya. Yang penting nanti selama Zoom sampai titik aman 1 aja, sampai seminar rancangan, ikuti dengan baik ya. Walaupun nanti terjadi Mbak Nida lahiran, misalnya mudah-mudahan bayinya harus Mbak Nida dan bayinya sehat, nanti insya Allah Oktober bisa mengikuti. Nanti untuk ya diskresinya untuk peserta yang baru lahir nanti Bu Rahma sampaikan ke pimpinan, nanti Bu Rahma japri ya. Oke, matur suwun Ibu. Ya. Bagi yang Bapak Ibu, bagi ibu-ibu yang menyusui mau simpan ASI nanti ada kulkas ya. Kalau Bapak-bapak kan mau menyusui ya. Jadi Bapak Ibu yang lagi punya bayi nanti ini ada kulkas ya. Jadi kalau mau pompa ASI insya Allah ada kulkas. Juga ada klinik nanti kalau klasikal ada klinik kecil di kantor. Dan sini kan Bapak Ibu ada yang dokter, ada bidan ya. Jadi kayaknya Bu Rahma aman nih. Insya Allah sehat semuanya ya. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Sudah ya? Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti boleh share di grup, boleh Bapak Ibu silahkan. Oh iya tadi Bapak Ibu penamaannya berarti gelombang dulu, gelombang itu gelombang 1, angkatannya angkatan berapa, kemudian NDH baru nama, kan Bu Rahma Damis ya. Jadi Bapak Ibu kan gelombang 1 itu ada 2 kelas. Jadi Bapak Ibu ini penamaan di Zoom gelombang 1, angkatan 1 atau angkatan 2, itunya latsarnya, kemudian baru NDH, kemudian nama. Ya, nanti Bu Rahma share lagi di grup WhatsApp grup ya. Jadi sekali lagi nomor 1 adalah lihat jadwal sekarang secara detail. Ada yang mau tanyakan nggak? Silakan di grup. Kemudian tadi jangan di download karena kalau download takutnya ada yang update, Bapak Ibu tidak update. Kemudian sekali WhatsApp grupnya sekarang naikin ke atas, dikasih disematkan ke atas. Jadi kalau Bapak Ibu bisa membacakan, Bapak Ibu pasti ini ada yang dokter, ada yang takutnya sibuk, tutup. Jadi WhatsApp grup latsarnya silakan naikkan ke atas. Jadi nanti ada apa-apa silakan di situ. Kalau Bapak Ibu ketinggalan informasi, japri Bu Rahma, Bu tadi ada informasi apa? Atau tidak terlihat, boleh ya. Jadi tugas Bapak Ibu selama latsar selalu melihat WhatsApp group dan tidak boleh pakai timer. Apapun instruksi yang di WhatsApp group, biasanya Bu Rahma kasih waktu 1 hari. Karena apa? Takutnya Bapak Ibu ada yang sibuk, jadi bisa malam, bisa pagi. Biasanya kalau kami pengumuman, bisa ada waktu, spare waktu 1 hari atau 2 hari. Minimal paling cepat tuh 1 hari. Berarti datanya ditunggu kalau 1 hari ya. Kalau sekarang ini sampai tanggal jam 12 karena harus diupload cepat-cepat ke aplikasinya ya. Bapak Ibu pesannya selalu lihat WhatsApp group, kemudian jaga kesehatan, punten jangan sampai ada yang sakit. Kalau nanti sakit gak ikut Zoom, waktu itu ada yang dirawat sampai opname karena tadi kecapean Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Zoom seharian, Bapak Ibu boleh simpan kanan kirinya makanan, tapi jangan terlihat di Zoom. Nah, jadi kalau misalnya Zoomnya seharian, kanan kirinya siapkan minum, catatan, snack-snack kecil yang tidak boleh merokok ya. Nah, tidak boleh ahli hisab. Kalau udah nggak kuat pengen ahli hisab, break ke toilet aja ya. Yang ahli hisab yang ngerokok-rokok nih bapak-bapak ya. Jadi kalau nanti Zoomnya seharian, di pagi-pagi udah siapin nih sebelum jam 8 ada minum air putih, minimal air putih, terus ada kertas catatan. Kemudian juga jangan lupa dicas laptopnya. Kemudian juga tadi boleh makanan-makanan kecil. Kalau mau makan ke kiri dulu. Yang penting tidak terlihat di Zoom makanya. Tapi Bapak harus jaga kesehatan karena banyak duduk. Kemudian tadi yang ahli hisab silakan izin ke toilet pada mau ngerokok ya. Tapi jangan lama-lama ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi nikmati saja, enjoy aja mengikuti latsar ya. Nah nanti semua informasi tugas-tugas juga akan disampaikan setelah pembukaan. Setelah pembukaan nanti ada overview itu tentang tugas-tugas selama latsar. Hampir mirip dengan penjelasan teknis. Kemudian ada dinamika kelompok ya. Jadi Bapak Ibu enjoy saja. Yang enjoy tapi dikerjakan gitu ya. Ada tugas-tugas dikerjakan ya. Tadi kalau Bapak Ibu punten ada yang sakit dirawat, jangan sampai. Jadi Bapak Ibu jaga kesehatan, ikuti dengan baik. Nah, kalau Bapak Ibu ada acara keluarga yang urgent, lihat di jadwalnya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kan kalau di kantor tadi informasinya sudah dibebas tugaskan, kecuali ada pimpinan minta tolong harus mau. Tapi jika ada jadwal keluarga misalnya, waktu itu ada nyunatin anaknya gitu. Coba dicek Sabtunya ada jadwal pembelajaran atau enggak. Tapi biasanya enggak sih ya. Bisa menyesuaikan dengan jadwal-jadwal sudah kami share di grup. Jika tidak ada force major, insya Allah tetap tidak ada perubahan. Oke. Apapun perubahan selama latsar akan Bu Rahma sampaikan di WhatsApp group, apapun itu. Jadi sering-sering membaca WhatsApp group. Oke. Oh ya Bapak Ibu nanti itu selama Zoom ada juga absensi. Ya, absensi nanti ada juga di situ di bio tadi, healing tadi, absensi peserta ada di situ. Ya, jadi pagi-pagi sebelum masuk Zoom absensi dulu, sore absensi lagi. Setelah selesai pembelajaran atau pokoknya pagi dan sore itu untuk daftar hadir selama ada kegiatan Zoom.
Kalau mandiri tidak ada absennya, namanya juga mandiri. Nanti akan disampaikan lagi di overview setelah pembukaan. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan? Atau dari BKPSDM ada yang mau disampaikan, silakan dari Bandung Barat, Kota Bandung sama Banjarnegara, barangkali yang mau disampaikan mumpung bertemu semua di sini, silakan. Untuk Bandung Barat kayaknya udah Bu. Baik, terima kasih Pak Syafana. Jadi Kota Bandung Cukup Bu Rama, cukup. Oke. tinggal eksekusinya aja Bu. Betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Syafana, Pak Rudi. Pak Eko, izin ada yang mau disampaikan Pak Eko dari Banjarnegara? Cukup Bu Rahma. Terima kasih atas penjelasannya, pencerahannya kepada peserta. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan dan rencana yang sudah dibikin. Terima kasih sekali Bu Rahma. Kiranya cukup dari kami. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, nanti kalau Zoom-nya pas siang itu boleh ada kopi juga ya. Sebelahnya kanan kiri kopi yang suka ngopi hitam gitu boleh ya, tapi jangan terlihat di Zoom ya. Yang tidak boleh hanya merokok saja di Zoom ya. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Kita niatkan baik, niat belajar. Bapak Ibu sudah ditugaskan BKPSDM ke sini belajar di LAN. Kami harus Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak lulus, sebenarnya kami juga ikut sedih. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada apa-apa, kami sebagai penyelenggara juga ikut merasa empati. Jadi Bapak Ibu harapan harus lulus semuanya ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudian sehat semuanya, dan sampai finish. Nanti lulus sama-sama, sukses sama-sama, pintar sama-sama. Ya. Baik, Bapak Ibu, sekiranya untuk penjelasan teknis, Bu Rahma cukupkan sampai di sini. Nanti semua akan berlanjut ke WhatsApp group. Dicek kembali tadi NDH-nya, NIP-nya ada yang salah atau tidak. NIP terakhir, NIP, penawaran terakhir. Silakan yang masih salah, japri Bu Rahma. Kemudian semua informasi akan ada di bio itu, yang tadi bio atau healing ya. Silakan sering dibuka. Bagi yang belum menemukan boleh japri Bu Rahma. Kalau misalnya nggak enak nanya di grup ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Niatkan baik, insya Allah hasilnya akan baik. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang kurang pas, mohon dimaafkan karena Bu Rahma hanya manusia biasa. Bu Rahma siap membantu Bapak Ibu selama latsar, siap mengantarkan Bapak Ibu ke gerbang kelulusan asal Bapak Ibunya juga mau semangat dan mau mengerjakan dengan baik ya. Insya Allah kami dari tim LAN, bukan hanya Bu Rahma akan all out membantu Bapak Ibu, tapi Bapak Ibunya juga harus semangat mengikutinya. Ya, baik sekali lagi hatur nuhun, terima kasih dari BKPSDM Kota Bandung, Banjarnegara, Bandung Barat, dan teman-teman semuanya. Terima kasih kepada tim penyelenggara Bu Rahma di belakang layar juga ikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Rahma. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rahma. Sama-sama Pak, sama-sama hatur nuhun. Terima kasih Bu. Izin live ya Bu. Silakan Pak, hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Bu Rahma. Izin live Bu Rahma. Angga, silakan hatur nuhun.